Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ibrahim Waila adalah seorang ulama pengembara. Ulama ini dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan Abu Ibrahim Kramat atau dipanggilnya dengan sebutan Tengku Ibrahim Waila. Tokoh ini merupakan orang yang sangat dihormati di Aceh dan dipercaya sering menunaikan sholat Jumat di Makkah dan kembali pada hari itu juga. Abu Ibrahim Waila yang bernama lengkap Tengku Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husin dilahirkan di Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1919 Masehi. Muklis, salah satu santri kepercayaan Abu Ibrahim Waila, ditenggarai mengetahui persis garis keturunan Abu Ibrahim Waila. Awalnya, garis ke atas keturunan Abu Ibrahim Waila yang berasal dari negeri Baghdad berjumlah 7 orang datang ke tanah Aceh. Persisnya berlabuh di Aceh Barat. Kemudian ketujuhnya terpisah ke beberapa daerah di Aceh dan di luar Aceh untuk menyebarkan agama Islam. Koramah Abu Ibrahim Waila, Tengku Muhammad Kurdi Syam, menceritakan suatu ketika Abu Ibrahim Waila sedang berjalan kaki di Tenom menuju Melabu. Perjalanan yang memakan waktu 1 atau 2 jam dengan kendaraan bermotor. Anehnya, Abu Ibrahim Waila ternyata duluan sampai di Melabu. Padahal yang punya mobil tadi tahu bahwa tidak ada kendaraan lain yang mendahului mobilnya. Kejadian ini bukan sekali 2 kali terjadi. Malah bagi masyarakat di pantai barat sudah menganggap itulah kelebihan sosok ulama keramat Abu Ibrahim Waila yang luar biasa, tidak sanggup dinalar oleh pikiran manusia biasa. Tak heran kalau Abu Ibrahim Waila sering berada seperti di pasar. Karena Abu Ibrahim Waila punya pilihan sendiri untuk mampir di suatu tempat. Seperti yang diceritakan Tengku Muhammad Kurdi Syam, suatu waktu Abu Ibrahim Waila sedang berjalan di Lamno, Aceh Jaya, lalu bertemu dengan seorang yang bernama Samsul Bahri yang sedang bekerja di Abah Awi. Saat itu Abu Ibrahim Waila membawa 2 potong lemang. Ketika mampir di situ, Abu Ibrahim Waila meminta sedikit air. Lalu Abu Ibrahim Waila memberikan 2 potong lemang tersebut kepada Samsul. Tapi Samsul menolak, karena menurut Samsul bahwa lemang tersebut adalah sedekah orang yang diberikan kepada Abu Ibrahim Waila. Karena tidak mau diterima Samsul, lemang itu dibuang Abu Ibrahim Waila yang tak jauh dari tempat duduknya. Kontan saja Samsul tercengang dengan tindakan Abu Ibrahim Waila yang membuang lemang begitu saja. Karena merasa bersalah, lalu Samsul ingin mengambil lemang yang sudah dibuang tersebut. Namun sayang, ketika mau diambil, lemang itu hilang secara tiba-tiba. Dalam kejadian lain, Tengku Nasruddin menceritakan bahwa suatu ketika sebelum Tengku Nasruddin menjadi menantu Abu Ibrahim Waila, tiba-tiba di waktu pagi Abu Ibrahim Waila datang ke alma maternya, ke pesantren Syekh Mahmud. Kaki Abu Ibrahim Waila kelihatan sedikit pincang sebelah kalau berjalan. Kedatangan Abu Ibrahim Waila disambut Tengku Nasruddin dan teman-teman sepengajiannya yang lain. Lalu Abu Ibrahim Waila meminta sedikit nasi untuk sarapan pagi. Nasinya ada, tapi tidak ada lauk apapun. Kata Tengku Nasruddin, "Tidak apa-apa, saya makan pakai telur saja. Coba lihat dulu di dapur, mungkin masih ada 1 telur tersisa," jawab Abu Ibrahim Waila. Lalu Tengku Nasruddin menuju ke dapur. Ternyata di tempat yang biasa ia simpan telur terdapat 1 butir telur. Padahal seingatnya tidak ada sisa telur lagi karena sudah habis dimakan. Lantas sambil menyuguhkan nasi kepada Abu Ibrahim Waila, Tengku Nasruddin bertanya, "Kenapa dengan kaki Abu?" Abu Ibrahim Waila menjawab, "Saya baru pulang dari Bukit Kaf, Mekah. Di sana banyak sekali tokonya, tapi tidak ada penjualnya. Namun kalau kita ingin membeli sesuatu, kita harus membayar di mesin. Kalau tidak kita bayar, kita akan ditangkap polisi. Setelah saya belanja di toko-toko itu, lalu saya naik kereta api dan sangat cepat larinya. Karena saya takut duduk dalam kereta api itu, maka saya lompat dan terjatuh hingga membuat kaki saya sedikit tergelincir. Makanya saya agak pincang, tapi sebentar lagi juga sembuh," kata Tengku Ibrahim Waila. Kejadian serupa juga dialami oleh keluarga dekat Abu Ibrahim Waila sendiri. Abu mengunjungi salah seorang saudaranya untuk meminta sedikit nasi dengan lauk sambal udang belimbing. Lalu tuan rumah itu mengatakan pada istrinya untuk menyiapkan nasi dengan sambal udang belimbing untuk Abu Ibrahim Waila. Tapi istrinya memberitahu bahwa pohon belimbingnya tidak lagi berbuah. Baru kemarin sore saya lihat
pohon belimbingnya lagi tidak ada buahnya, kata sang istri pada suaminya. Tapi suaminya terus mendesak istrinya, coba kamu lihat dulu, kadang ada barang 2-3 buah, cukup untuk makan Abu. Lalu istrinya pergi ke pohon belakang rumah. Ternyata belimbing itu memang didapati tak lebih dari 3 buah di pohon yang kemarin sore dilihatnya. Demikian pula ketika hendak melangsungkan pernikahan anak pertama Abu Ibrahim Waila, yaitu Salmiah. Masyarakat di kampung melihat seperti Abu Ibrahim Waila tidak peduli terhadap acara pernikahan anaknya, padahal acara pernikahan itu akan berlangsung beberapa hari lagi. Tapi Abu Ibrahim Waila tidak menyiapkan apa-apa untuk menghadapi acara pernikahan anaknya itu. Bahkan uang pun tidak beliau kasih pada keluarga untuk kebutuhan acara tersebut. Namun ajaibnya, pada hari pernikahan berlangsung, ternyata acara pernikahan anaknya berlangsung lebih besar daripada pesta pernikahan orang lain yang jauh-jauh hari telah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan masih banyak cerita aneh lain yang tersebar dalam masyarakat Aceh. Masyarakat awam cenderung pragmatis, sehingga memahami keunggulan Abu Ibrahim Waila lebih banyak dari sisi keramatnya. Padahal sebenarnya karamah itu hanyalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap orang yang gemar riadah spiritual dan berhasil melakukan perjalanan ruhiyah menuju ilahi. Satu pesan Abu yang patut untuk kita ingat selalu, yaitu hidup untuk mati dan mati adalah untuk hidup. Wallahu a'lam bishawab.